Brought to you by Just Joking King. Just joking meeting. Selamat malam para penonton yang terhormat. Selamat datang di Just Joking Meeting. Just Joking Meeting. Saya Lamario Amade dan partner saya Felicia Sugiarta. Kami berdua akan menjadi host kalian. Bener banget. Gila, kita tuh udah kita keren banget gak sih? Anjir. Sumpah. Ya, ini pertama kali gue pakai Just anjir. Ini rasanya menjadi orang penting gitu kayak. Gila. Kalau misalnya pakai Just tuh ngerasanya kayak tiba-tiba personality lu ganti gitu. Langsung kayak bener ekstra formal kan. Iya, Gue tadi enggak. gue kalau kalian lihat episode sebelumnya gue nyantai, lay down. Ini gue kayak tegak, duduk tegak. Tegak dulu, boy. Badan ini, Bener banget. suara diberatin. Ya, selamat Oh pagi. ya bener, suara gue juga harus diberatin dan dihalusin. Dihalusin ya, Biasanya memang. banyak kalau misalnya kayak turun-turun gini harus banyak kayak apa sih namanya, udaranya kalau ngomong. Udara memang kayak ngomong tuh dari diafragma. Dari bawah. Oke. Kalau ngomong saya begini terus, saya bisa napas. bukan sesak nafas, tapi saya bisa mencret. Kenapa tuh? Karena perut saya ngeden. Dan coba topik kita kali ini apa? Menurut gue topik kita kali ini adalah Hidayat. ekspektasi. Bukan Bukan topik. Taufik. Oh, sorry. Lanjut. Oke, jadi topik kita pada kali ini adalah ekspektasi versus realita. Fuck. Gimana nih? Menurut lu apa yang membuat lu memikirkan topik? Kenapa kita membahas topik ini? Karena gua dalam mungkin waktu 1 tahun kebelakangan ini, ini jadi topik gue yang bikin, gue yang request. Uish. Mau dong ngomong Ekspektasi ekspektasi sesuai versus realita, karena mungkin hidup saya Betul, kenapa tuh? tidak sesuai plan yang saya punya. Betul. Apakah lebih naik atau apakah lebih turun? Kalau lebih naik gue nggak minta ngomongin beginian. Kalau Dari lebih ceritanya. naik gue nggak minta kita just joking lagi yuk. Nggak mau. Maunya apa? Maunya ya udah lu sendiri aja. Gue udah kaya ngapain? Gue Cing? kayak Ya. sorry bro. Mantap. Nah, jadi kalau kalian lihat kita masih syuting terus, Berarti lo masih miskin. Gak apa-apa teman-teman. Tapi gue bawa. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang nonton dong. Ya terima kasih. Karena kalian membuat kita kaya. Enggak anjing. Mereka nonton nggak nonton Ya, benar. sama aja. Iya, Tapi iya. bagus. Kita happy kalau lihat kalian enjoy video kita. Benar-benar. Kita seneng ngelihat kalian senyum walaupun kita nggak bisa ngelihat. Gue adalah orang yang suka berekspektasi tinggi. Oke. Gue suka banget Oke, kayak terhadap diri lu sendiri atau terhadap orang lain atau semua? terhadap diri gue sendiri. Gue Oke. punya ekspektasi, memang ekspektasi Iya. yang tinggi terhadap diri gue. Karena ada kayak dulu Bung Karno bilang, mimpilah setinggi langit. Widih. Karena jikalau engkau terjatuh di bintang-bintang. Bintang anjay. Keren kan? Iya. Gue jadi selalu mikir, gue selalu aim high. Kalau kata ini let's fly higher. Gue Widih. selalu mikirnya kayak, gue mau aim yang jauh, Oke. aim tinggi. Tapi itu merubah cara pola pikir lu nggak dan cara presentasi ke orang lain. Jadi gue dulu adalah orang yang sebelumnya selalu memiliki mimpi tinggi dan sekarang juga masih. Masih, oke. Tapi lumayan doubtful. Oke. Jadi lu udah full nih sama Just Joking. Bukan sama just joking. Nih, Oke. ini makanya dengerin dulu. Oke. Lu juga dengerin dulu. Oke. Sabar. Nih. Mulai musik sedih. Jadi dulu gue orang yang memiliki mimpi yang tinggi. Oke. Tapi semakin tua, semakin sadar akan realita dunia. Dunia bukanlah film Disney Oke. yang selalu happy Ya, ending. Tapi dunia keras. Iya, yang nggak ada endingnya. Nggak ada ending-endingnya. Tai lah. Jadi nggak seneng-seneng. Tapi maksudnya kayak dulu tuh gue apalagi SMA gue bisa bilang ke teman-teman gue, santai aja. Ya. Lu gue punya perusahaan, lu jadi CEO nanti. Widih, udah cocok. Iya kan? Iya kan? Shareholder. Shareholder. Mereka CEO. Oh, lu CEO. Oke. Udah santai, lu percaya sama gua, ntar gua jadi presiden. Oke. Gua jadi presiden. Gua orang yang begitu. Iya. Gua big mouth emang, big talker. Big talker, oke. Big talker. Tapi apakah itu coping mechanism lu terhadap ekspektasi lu? Enggak, itu ekspektasi gua. Jadi Oh. jadi ekspektasi gua di otak Ekspektasi gua. lu presiden. Gua keluarin. Oh. Jadi dulu gua ekspektasi begitu. Oke. Iya kan? Karena belum ngerti realitas Coping susahnya. mechanism dong kayak gitu dong. Iya mungkin lah. Mungkin coping mechanism. Oke, oke. tapi itu satu. Abis itu
Gue mulai makin tua, mulai makin sadar, Makin tertampar. mulai makin kuliah. Makin kuliah. Kuliah kok tidak segampang SMA ya? SMA aku tidak perlu belajar, aku selalu dapat nilai bagus. Oke. Tapi pas kuliah Pas kuliah, mau belajar aja kok pun aku belajar sedikit, aku fail. Kok aku belajar lumayan banyak ya nilainya Ya, makin lumayan. makin tinggi. Oke. Tapi maksudnya jadi semakin gue tua, semakin sadar bahwa apa yang gue aim itu susah banget loh didapetin. Benar banget. Ya, gua Itu yang gue ngerti. sadar kayak anjir, semakin gue tua, perjuangan gue sama hasil gue harus sepadan. Dulu tuh enggak. Dulu Iya, gue benar. bisa ngasih minimum effort, Iya. dapat maksimum result. Iya, gue ngerti. Sebenarnya menurut gue bedanya mungkin bukan dari ekspektasi kita sih, tapi sebenarnya kayak ya ya mungkin juga termasuk ekspektasi, tapi dari lingkungan lu juga kan. Sebenarnya lu punya pemikiran masih sama, tapi mungkin karena kita udah tua jadi makin bego, jadi nggak bisa work smart. Enggak sih, justru Atau enggak? gua orang yang merasa semakin gua tua semakin gua pinter. Oh ya benar. Tapi nih, ini gue nonton di salah satu klip Instagram bagus Iya. banget. Dia ngomongnya kayak gini, ini adalah problem orang anak pinter, anak Oke. ya terutama. Benar. Jadi kalau kalian masih SMA atau apa, jangan begini gitu, walaupun Iya. kalian pinter. Problemnya begini, orang anak pinter dari dulu nggak pernah berusaha. Karena kalau dia berusaha, artinya dia doubtful sama dirinya Dirinya sendiri. sendiri. Benar. Tapi saat dia jelek, dia jadi punya, misalnya dapat nilai jelek, dia punya coping mechanism. Oh, gue nggak belajar. Oh. Jadi kita sebagai orang pinter, kita nggak pernah actually try hard buat anything hidup kita. Kayak orang pintar tuh sebenarnya takut untuk Mencoba. mencoba. Karena kalau dia akhirnya mencoba, dia Berarti try dia hard, admit berarti dirinya dia sendiri admit kalau gue nggak misalnya- sepinter itu. Oh, gue ngerti sih. Gue pernah berasa seperti itu sebenarnya. Oh, iya? Nggak, maksudnya kayak gue ngerasa kayak kenapa, yang kayak tadi lu bilang, kenapa ya kalau misalnya gue kayak belajar lebih, Iya. gue jadi malah gagal gitu. Dulu gue tuh percaya banget pas gue SMA. Aha. Kalau misalnya, gue sampai bilang aja ke teman gue, kebanyakan belajar itu bikin bego menurut gue. Iya. Yang dimana Pasti ada kalian juga pasti ada yang ngomong kayak gitu. Iya. Makin belajar makin bego. iya, makanya. Dulu kalau pas gue kecil, Hah? gue orang pintar, gue merasa oh ya ekspektasi gue bisa tinggi, minimum effort bisa Bisa rendah, rendah. result bisa paling Berarti- top iya. karena gue pintar. Tapi semakin kesini, gue akhirnya baru belajar cara kerja keras. Aneh nggak? Oh, gue ngerti sih maksud Gue lo kenapa. gue nggak tahu ya ada yang relate atau enggak, mungkin apa ya, Iya, lu, iya. lu relate kayak maksudnya gue baru tahu cara benar-benar give your 100%. Gue ngerti tapi menurut gue, iya dulu kita orang, maksudnya kayak, gue kurang setuju dengan yang lo ngomong orang pintar. Karena menurut gue, kenapa kayak kita dulu bisa nggak belajar tapi maksudnya dapat maksimum effort karena kita udah ngerti sistemnya. Mungkin. Tapi kalau kita di sini sekarang, bukan berarti kita bego, tapi kita belajar untuk mengadmit. Ngerti nggak maksud gue? Iya, dan kalau itu- misalnya kita sebenarnya perlu belajar. Admit, the moment you admit Iya. itu ego lu Iya. berantem sama ego. Berantem, bener banget. Gue Berantem sama ego karena lu akhirnya sadar seumur hidup lu berasa lu pinter, lu tuh tolol. Bener. Itu lumayan hurt lu. Iya, itu susah banget loh untuk diadmit. Iya. Gue pernah banget kayak di titik itu menurut gue. Iya. Karena tau kayak 3 tahun lalu, dulu tuh gue kayak masih kuliah kan. Ya. Terus kalau lu tahu kan gue kuliah desain, itu sesuatu yang menurut gue nggak pernah sedesain kayak, maksudnya desain gue baru mulai bahkan SMA 2. Jadi yang which is menurut gue kayak oke, gue masuk ke dalam dunia baru yang gue nggak struggle with, karena menurut gue kayak oke ya gue Oke. udah kayak navigated, gue udah yang kayak oke, gue ngerti gimana sekolah bekerja dan gimana universitas bekerja. Oke. Tapi pada saat gue cari internship, yang gue pengen banget nih internshipnya, gue baru kehit gitu kayak terus gue kayak selalu mikir kan kayak ya udah, kebanyakan belajar itu bikin bego. Itu moto gue anjing. Kebanyakan belajar itu bikin bego. Jadi gue cuma prepare sesuai dengan apa yang gue tahu. Tapi yang gue nggak sadar pas gue datang ke interviewnya, gue malah kemakan omongan sendiri. Bukan karena gue nggak prepare, tapi gue jadi takut dan juga gue jadi malah overthink. Gue jadi malah nggak bisa.
itu bukan karena gue nggak prepare menurut gue, tapi karena confidence gue hilang. Bener. Iya. Menurut Gue gue nanti itu. gue punya cerita lain tentang confidence hilang. Iya, jadi menurut gue ekspektasi itu sebenarnya sehat. Tapi menurut gue pada saat lu mendoubt diri lu sendiri, itu juga nggak sehat. Kakak nih kayak gini nih. Oke, kita mulai masuk. Iya. Ini berat nih. Ya kalian Iya. keep it with us lah ya. Ini kayak gini nih. Kalau lu adalah orang yang selalu misalnya, oh ya lu goal by goal lu selalu hit. Kayak ibarat ekspektasi lu tidak pernah merugikan lu. Duh. Itu bagus. Bagus banget. Tapi ada momen ekspektasi lu tidak sesuai realita. Betul. Itu shit aja. Iya. Kagak, momen pertama itu kayak realita tidak sesuai ekspektasi itu lumayan hancur, ego lu hancur, confidence lu hilang. Benar. Karena selama ini hidup lu selalu sesuai dengan plan lu. Benar banget. Tiba-tiba one day hit dar, lu gak tahu harus Gak ngapain. tahu, benar Lu banget. gak tahu harus reboundnya gimana, karena lu gak pernah jatuh. Karena lu gak pernah, iya lu gak Lu pernah gak pernah ngerasain. jatuh, lu gak pernah punya problem. Punya Benar. problem ada struggle buat kesana, tapi endingnya selalu happy ending. Iya. Saat lu nggak dapat happy ending itu, lu nggak dapat ketawa terakhirnya itu, Gitu, iya. itu dia. Itu Iya, menurut gue itu adalah dimana pertama kali lu akan berantem dengan diri lu sendiri. Iya. Itu kayak gue discover kayak menurut gue di saat lu tidak menemui ekspektasi dan realita, itu di saat dimana pendewasaan lu bertumbuh, karena di situ lu maksudnya lu berantem terhadap diri lu sendiri, lu ngedoubt diri lu sendiri, dan di situ adalah di momen dimana lu tahu lu harus bisa keluar dan gimana pun caranya. di saat itulah momen-momen di otak lu, apa iya ya gue nggak sepinter itu, Iya. apa iya ya gue nggak sebagus itu buat, misalnya kayak kalau dalam sistem lu kerjaan ini, apakah gue nggak sebagus itu buat kerjaan ini. Iya. Apakah ini juga termasuk ke cinta ya menurut gue ya. Iya. Kayak maksudnya kalau lu ada suka sama satu cewek atau cowok Iya. yang lu biasanya nggak pernah ditolak, tiba-tiba lu ditolak sama cewek yang lu suka banget. Iya. Apa iya ya gue gak sebagus itu ternyata. Apakah gue nggak Iya, deserve Jir. dia ya? Tapi Itu lawan lu, diri lu sendiri, itu makan otak lu. iya Tot. anjir, sampai bego, sampai tolol, sampai lu nggak bisa ngapa-ngapain anjing. Nggak, tapi itu dia Jir, kalau kayak lu pernah denger gak sih kayak misalnya nih kayak lu bilang lu nggak bisa dapet cewek yang idaman lu Iya. semakin mau kejar. Iya. Karena menurut gue itu adalah insecurity lu yang makin Iya, lu jangan kejar anjir. lu kayak endingnya tau gak apa? Menurut gue ya kalau bagian itu, lu jadinya kalau sehabis ditolak, lu malah makin mau kejar, malah makin mau kejar. Daripada lu suka banget sama dia, lu cuma mau proof bahwa Iya. gue bisa lo. Gue bisa, iya. Jadi daripada Bener banget. daripada lu pengen beneran sama nih cewek, lu cuma menangin ego lu nggak mau, lu gagal. Gitu. Anjir, bener banget. Dan ini gue pelajarin selama 3 tahun ini Jir. Maksud iya. gue baru bisa Admit. bukan cuma nge-admit. Menurut gue admit itu adalah step pertama. Iya. Terus habis itu lu harus mengalami itu semua. Dan gue ngerasa kalau misalnya lu nggak bisa terima itu, lu nggak bisa make peace terhadap diri lu sendiri. Tapi kalau misalnya lu udah bisa make peace terhadap diri lu sendiri, lu udah bisa berdamai dengan diri lu sendiri, itu adalah dimana lu sudah mencapai kayak keberhasilan terhadap ekspektasi dan realita. Kayak ada yang pernah ngomong gini ke gue. Oh. Ini mungkin bukan pikiran yang bagus, tapi ini membuat gue sadar. Eh. Dia bilang gini, dia nanya ke gue, oke, sekarang gini, lu masih mengiang-iang terhadap kenapa lu nggak dapat kerjaan itu. Oke. Tapi coba lu pikirin, kalau lu dapat kerjaan itu, next step lu apa? Itu bukan end goal lu. Iya. Gue langsung mikir, anjir bener juga, gue kalau misalnya udah dapet tuh kerjaan, gue bakal koki setengah mati tai. Lu mau tau gak sih? Makanya Gue bakal kayak fuck nih. this just joking meeting. Iya. Gue udah kaya tolol. Iya. Bangsat anjing. Apa mungkin Tuhan emang ibarat kita kan mau kerjaan misalnya, kerjaan yang Bener. ideal buat gua, kerjaan ideal yang buat lu. Apa Tuhan jangan-jangan emang sengaja kagak mau Iya. dikasih supaya kita nerusin? Apa jangan-jangan lu pada yang doa ya? Iya tai. Lu Ini pada yang doang nonton kayak yang tai. doain kita supaya kita gak dapet kerjaan, Iya, supaya kita anjir. bikin konten. Gue sumpahin lu tai. Tapi gak apa-apa, tapi seneng sih. Kagak nih, ini something yang tadi lu ngomong. Benar. Make a peace with yourself. Berdamai dengan diri lu sendiri. Betul. Menurut gue itu two different things sama menerima. Menerima, admit itu Iya. step pertama kan. Iya. Gue nggak tahu apakah gue bisa berdamai dengan diri gue sendiri.
Karena kayak gini nih. Kalau lu udah kalau lu udah gagal, Iya. mungkin gak sekali 2 kali, terus-terusan, gue gak bisa berdamai. Gue penuh amarah, gue kesel. Kenapa gue gak bisa ngelakuin ini? Tapi gue tahu itu gak bagus sebenarnya. Benar. Tapi gue gak tahu di hati gue gimana caranya jalan ke berdamai itu bagaimana. Gue gak tahu sampai sekarang. Jadi apa yang gue lakuin? Gue punya amarah, gue punya kesel. Gue put ke something yang positif. Kayak udah, misalnya let's say olahraga, gue nge-gym. Which is bagus. Jadi Iya. gue cari apa yang positif. Iya. Oke, gue kesel misalnya gue nggak bisa dapet job, gue cari bikin kerjaan sendiri. Benar, yang benar. ada potensinya. Benar, Terus benar. abis itu gue misalnya nggak bisa dapet kerjaan yang misalnya let's say di perusahaan besar kayak misalnya Google kayak kita. Iya, let's say. Gue nggak Iya. bisa dapet kerjaan di Google. Betul. Mungkin gue dapet perusahaan kecil, gue lebih banyak belajar Benar. daripada gue di Google. Jadi daripada berdamai dengan situasi, gue kesel dengan situasi. Tapi gue tahu, oh iya nanti mungkin plannya ada lebih baik. Benar. Tapi itu adalah cara untuk lo berdamai terhadap diri lo sendiri menurut Mungkin. gue. Karena dibilang Karena gue peace sama diri gue. Misalnya yang gagal nggak peace kayak oke, ini sih menurut peace gue. kayak gimana gitu. Gue ngerti banget. Gue pernah di posisi lo dan masih. Coba Tapi gimana dong kakak konseling. kakak konseling anjing. Tapi menurut gue udah lumayan ya tertampar aja terhadap realita karena kayak ya banyak hal yang telah terjadi kan. Tapi menurut gue kayak misalnya lu kan ngerasa lu belum berdamai terhadap diri lu sendiri. Yang which is gue juga belum berdamai terhadap diri gue sendiri. Tapi gue mulai mengerti kayak oke, gue harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Oke, lu harus bisa bedain. Berdamai itu bukan berarti lu kayak ya udah. Ngerti nggak maksud gue? Bukan kayak, ya udah nih. Bukan ya udah. Berdamai itu adalah lu jadi kayak oke, sepakat terhadap diri gue sendiri kayak berdamai gitu, kayak peace gitu di dalam diri lo. Oh ya udah, gue terima. Iya. Nah, gue tuh akhirnya gue ketemu nih satu yang ada orang ngomong kayak gini. Stres itu bukan timbul karena lu tidak mencapai situasi sesuatu, dan juga bukan karena lu punya banyak kerjaan. Stres itu timbul karena lu tidak ngapa-ngapain terhadap situasi tersebut. Iya. Oh itu bagus tuh. Bagus tuh anjing. Itu dari bagus. situ gue baru ngerti. Itu cara gue berdamai terhadap diri gue sendiri. Cari Dimana, kerjaan. Makanya lu mulai chat gue. Tapi kalau lu mau ngelakuin sesuatu apapun itu, put 100% effort, dan lu bakal mendapatkan peace di diri lu sendiri. Peace dari diri, lu ngerti gak maksud gue? Ngerti. Itu bagus banget. Itu bagus banget. Effort untuk itu, makanya lu jadi nggak stres dan lu berdamai terhadap diri lu sendiri. Karena coba kalau misalnya lu bayangin, just joking meeting nih, kita udah setup sebagus ini, kita ngedit sebagus ini, terus tiba-tiba nggak kayak gitu. Lu nggak bakal nyalahin kayak kenapa produksi kita kayak gini, kenapa begini gitu. Tapi kita berpikir ke depannya mau gimana ya. Ngerti gak maksud gue? Tapi jadi kan kalau kayak sebelumnya kita cuma emang seadanya makan tai anjing kontol. Emang wajar gak ada future. Iya, makanya stres gak? Ngerti gak maksud gue? Ngerti, bagus banget dari sih. Itu analogi yang sangat baik. Dari situ gue ngerasa itu cara gue berdamai terhadap diri gue sendiri. Di itu gue pelajarin baru minggu lalu. Kita berdamai dulu dong. Berdamai dulu. Lu tau, tapi soalnya gue punya nih kayak gini nih. Gue waktu itu ada beberapa kali ngobrol, enci gue. Ya. Dia itu suka kalau misal kerjaan lagi nggak sibuk, lagi nggak ngapa-ngapain, dia punya waktu yang bisa nyantai-nyantai. Benar gitu-gitu. banget. Kalau gue kebalikan, gue stres kalau nggak ada hal yang bisa gue stresin. Benar. Itu metodologinya aneh, tapi gue merasa mungkin otak gue kebanyakan nyelesain masalah. Benar. Jadi saat tidak ada masalah, gue cari-cari masalah. Oke, tapi gue ngerasa lu bukan stres karena lu nggak ada yang distresin. Lu stres karena nggak ada yang dipikirin, bukan distresin. Oh shit, benar ditaruh thoughts on you. Karena menurut gue otak lu tuh nggak pernah mau stop berpikir. Makanya lu pengen menuangkan segala sesuatu ke yang meaningful dan ada hasilnya. Betul sih. Makanya kenapa lu stres? Bukan stres karena lu gak ada yang di-stressin, Jing. Bener juga, lu pinter juga lu hari ini. Gila. Ini season baru. Lu langsung kayak pinter gitu anjing. Enggak, bukan pinter. Ini namanya udah tertampar realita. Iya, makanya. Karena menurut shit. Makanya kayak belakang ini gue kan bilang ke lu,
gue udah terima sih kerjaan gue oke-oke aja. Kayak gue tidak maksudnya gue bilang kayak ya kerjaan lain boleh tapi kerjaan gue gak benar. Karena menurut gue kayak ya udah mendingan gue stresin kerjaan gue yang ada sekarang daripada gue cari kerjaan lain yang menurut gue kayak ngapain gitu loh. Kayak maksudnya gue juga gak bisa ngapa-ngapain kan karena hasilnya juga gak ada. Ini satu lagi gue mau tambahin. Ini adalah satu tempat yang menurut gue, satu situasi yang menurut gue lumayan menyeramkan. Waduh. Ketika semua orang Iya. di sekeliling lu menganggap lu lagi winning, menganggap lu anjing lu keren banget, Oke. anjing lu hebat. Misal semua orang Misalnya puji-puji semua lu, tapi lu nya nggak berasa, lu nya deserve itu. Nah kenapa lu gak berasa? Gue nggak tahu, kayak maksudnya kalau gue ya, gue kadang orang lain anjir selalu lu keren banget. Gue tuh selalu merasa, gue tahu apa namanya effort yang gue kasih nggak sebanyak itu. Gue tahu gue kadang nggak belum all in belum nih all anjing. in. Nah balik lagi. Iya makanya itu yang all in. Gue tuh merasa itu lumayan shit loh. Orang lain semua kira anjir lu keren banget. Anjir gue mau jadi kayak lu mau. Emang, tapi elunya sendiri star syndrome bego. Nah, beneran. Iya, tapi bener. Serius. Ketika lu merasa kayak anjing semua orang lu keren banget, tapi elunya sendiri kayak anjing gue lu nggak merasa fulfill gitu. Itu aneh karena gue mau trying to be positive dong. Iya, benar. Gue ya gila, temen gue aja yang gue merasa mereka keren, mereka aja mau kayak gue. Iya. Tapi low-key berantem akhirnya sama diri gue kayak anjing gue gak kemana-mana Tot. Karena sebenarnya dalam hati lu bisa lebih. Iya. Cuma lu goblok aja. Iya, karena lu belum mau taruh effort aja 100%. Kayak ibarat lu kalau judi, lu bisa taruh all in, lu tau pasti menang nih. Iya. Lu udah tahu, tapi lu nggak berani gamble, lu cuma taruh 5.000. Iya. Padahal lu bisa taruh 5 juta, menang double 10 juta. Begitu lu menang 5.000, lu cuma menang 10.000. Orang lain, boy lu menang. Iya. Tapi enggak, sebenarnya lu tadi udah yakin, cuma lu nggak yakin banget aja. Benar. Gue berpegang teguh terhadap kayak menurut gue, ya udah sekarang lu stresin karena lu nggak bisa berbuat apa-apa kan. Iya. Jadi mending lu berbuat sesuatu yang biar lu nggak stresin. Misalnya kayak tadi lah, misalnya kayak ini just joking ini, ya udah ayo kita put 100% gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Kayak menurut gue itu kayak gue balik lagi ke tadi, lu stres karena gak ngapa-ngapain. Dulu guru SMA gue bilang apa? Ini sampai sekarang gue ini Pak Heru. Pak Heru guru fisika gue tai. Pak Heru guru ekonomi akuntansi gue, dia guru salah satu senior. Kenapa? Dia bilang kayak begini dulu. Apa namanya? Semakin sibuk kamu ke hal-hal yang positif, semakin punya banyak waktu. Iya. Tapi orang yang gak ngapa-ngapain, gak punya waktu, anjing. Itu gue sampai sekarang, itu kelas 10. Iya. Kelas 1 SMA dia bilang begitu. Deep banget. Terus gue merasa kayak anjing itu benar banget. Ketika gue sibuk, gue bisa ngelakuin semuanya. Karena gak ada waktu buat gak ngapa-ngapain. Benar. Jadi gue selalu ngelakuin something. Jadi gue bisa tackle banyak banget. Meanwhile kalau gue gak ngapa-ngapain, gue genuine gak ngapa-ngapain. Iya Jir, itu TikTok. Iya, the worst kayak apa sih namanya, perasaan tuh sebenarnya pada saat lu nggak ngapa-ngapain anjir. Iya. Ngerti gak sih? Itu mungkin gak tahu ya. Coba kalian komen dong. Gue penasaran kalian sebenarnya orang yang stres kalau nggak ngapa-ngapain atau stres kalau kebanyakan ngapa-ngapain. Benar banget. Karena ada dua itu. Enci gue dia suka kalau nggak ngapa-ngapain. Tapi kebetulan hidup dia sibuk. Apa grass is always greener aja ya. Iya. Kayak grass gue stres dia ngapa-ngapain, dia cemburu gitu, saling cemburu aja. Iya namanya ekspektasi, realita belum sesuai. Ya, anjir, santai aja. Jadi buat menjawab pertanyaan lagi tadi yang di awal, apakah ekspektasi yang tinggi itu bagus atau enggak? Sejujurnya mungkin rada beda sih gue maksudnya kayak dari awal sampai akhir setelah kayak ngobrol menurut gue rada beda. Tadi gue mikir ekspektasi tinggi itu tuh kayak ya kadang-kadang nggak bagus gitu menurut gue. Kadang-kadang bagus, iya. Kalau tidak sesuai realita. Iya, tapi menurut gue bukan ekspektasi yang menghancurkan diri lu. Tapi perilaku lu terhadap ekspektasi itu anjir. Bener gak? Jadi makanya menurut gue ekspektasi tinggi itu sangat bagus. Iya. Tapi gimana caranya lu take step berdamai dengan diri tidak sampai terjadi. Berdamai diri sendiri. Menurut gue apapun yang terjadi, mau lu dipuja-puja, mau lu dibawa ke Mount Everest, mau lu diapain, kalau lu belum bisa berdamai dengan diri sendiri, tidak akan pernah ada yang namanya ekspektasi ketemu dengan realita. Kalau gue masih percaya ekspektasi yang tinggi itu tuh bagus. Oke. Gue kayaknya karena begini. Berarti lu dari awal bagus dong?
bagus ke bagus sih kayak. Tadi Bagus gue ke kira bagus. kayak tadi gue sampai low-key gue mikir, lu tahu gak sih orang yang banyak orang yang kebanyakan sakit hati akhirnya nggak mau pacaran lagi karena kebanyakan disakitin. Kayaknya Ngerti. banyak jadi nggak mau sakit hati lagi. Iya, nggak mau sakit hati lagi. Gue mikir walaupun gue udah sakit terus, kayaknya tetap Terbuka. Tetap gue go. Karena ya balik lagi, kalau lu nggak all in, nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau lu nggak berekspektasi tinggi, mimpi lu nggak tinggi, lu bakal di situ-situ doang. Karena mimpi yang ngebawa lu ke masa depan lu yang lebih baik. Benar banget. Tapi kalau nih satu hal lagi, menurut gue, pernah nggak dengerin udah pasrahin aja? Lu sering dengerin itu kan pasti. Menurut gua pasrahin aja itu bukan pasrahin kayak ya udah kalau jalannya bukan jalannya. Ya makan tai kalau kayak gitu, makanya kita stres sekarang bego. Iya. Gue bilang dulu kenapa kita ini, karena gue bilang ada sistemnya, kita bekerja, kita masih bekerja, makanya kita pasrahkan. Sekarang anjing kagak ada jalannya, kagak tahu mau nyari, kagak mau kagak tahu mau ngapa-ngapain, tapi pasrahin. Ya anjing, Tuhan juga ngeliat lu anjing, gue pasrah juga lah tai. Makanya ora et labora, belajar dan bekerja. Ya, iya. Bukan belajar dan bekerja. Bukan berdoa dan bekerja dan berdoa. Bekerja dan berdoa. Bekerja dan berdoa. Iya. Bukan malah berdoa doang. Tuhan ngeliat lu mager. Iya anjing. Ya udah bisa diatur, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. Bye.